semua, selamat datang kembali di Art Movie. Kali ini saya sudah merangkum lagi sebuah film yang berjudul A Chinese Odyssey Part 1 Pandora's Box 1995. Disutradarai oleh Jeffrey Lau dan dibintangi oleh Stephen Chow, Eng Mantat, Karen Mok, Yemi Lam, Su Minglu. Yuk langsung saja kita bahas. Okidoki, cekidot. Film ini berawal dari kisah 500 tahun yang lalu, di mana selama perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci, Sun Wukong memutuskan untuk mengkhianati gurunya dengan mencuri kotak Pandora dan berniat untuk menghabisinya. Hal itu bukanlah tanpa sebab. Sun Wukong terpaksa melakukan semua itu karena gurunya terus saja berbicara yang tidak penting dan mengolok-ngolok dirinya tanpa henti. Sampai akhirnya, Sun Wukong pun langsung menghantam gurunya tepat di wajahnya. Dewi Kuan Yin yang melihat hal itu lalu memutuskan untuk menghukum Sun Wukong. Namun, karena gurunya memohon keringanan hukuman dan mengorbankan dirinya sendiri agar Sun Wukong bisa berinkarnasi, akhirnya Dewi pun setuju untuk memberikan Sun Wukong kesempatan kedua. Dan sama sekali tidak mengizinkan Sun Wukong berinkarnasi menjadi Raja Kera sebelum ia mendapatkan 3 titik tanda yang akan diberikan oleh beberapa orang di kakinya. Kemudian, scene berganti di sebuah padang pasir. Dan di sini, siluman laba-laba yang merubah dirinya menjadi nona ke-30 mulai mencari jejak tentang keberadaan Sun Wukong dan Biksu Tong Sancong untuk membalaskan dendam. Sampai akhirnya, ia tiba di suatu tempat kumuh yang disebut markas geng kapak. Di tempat itu, nona ke-30 pun bertemu dengan wakil komandan geng kapak bernama Pixie, beserta dengan para bawahannya yang terlihat beringas. Pada awalnya, Pixie yang sama sekali tidak mengetahui bahwa nona ke-30 adalah siluman laba-laba mulai mencoba untuk menggertak dan menakutinya. Akan tetapi, di sini yang terjadi malah sebaliknya. Di saat nona ke-30 menunjukkan tato bunga yang ada pada bahunya, Pixie beserta seluruh bawahannya langsung ketakutan. Setelah mengetahui hal itu, Pixie beserta yang lainnya langsung pergi menemui ketua geng kapak yang bernama Joker. Karena merasa wakilnya sama sekali tidak bisa diandalkan, Joker pun langsung memarahi Pixie. Tapi di sini yang teraniaya malah si buta pink. Nasib. Maklumlah guys, si ketua Joker kita satu nih lagi sedikit rada-rada error. Jadinya ya gitu. Yang mau dimarahi siapa? Yang kena siapa? Aduh, kacau bener. Lol. Oke deh, lanjut. Setelah itu, Joker yang juga merasa tidak senang akan kedatangan nona ke-30 ke tempatnya, lalu memerintah seluruh anggotanya untuk mengambil semua perlengkapan senjata untuk menyerang. Namun, lagi-lagi di sini merekalah yang dihajar habis-habisan. Sampai akhirnya, nona ke-30 yang ingin segera menemukan orang yang akan berinkarnasi menjadi Sun Wukong mulai meminta seluruh anggota geng kapak untuk memperlihatkan tapak kaki mereka. Tapi di sini nona ke-30 sama sekali tidak melihat 3 titik tanda yang ada pada telapak kaki mereka, selain bulu lebat yang ada pada telapak kaki si Joker. Karena merasa sedikit dipermainkan oleh Joker, nona ke-30 yang tanpa berpikir panjang langsung mencabut bulu yang ada di kaki Joker. Joker yang merasa geram setelah efek samping dari bulu kakinya dicabut lalu menggunakan akalnya untuk bisa berjalan dengan menggunakan tangan. Tapi lagi-lagi nasib sial menimpanya. Joker malah masuk ke dalam lubang kotoran. Lol, ketemu sarang ranjau darat. Dan pada malam harinya, mereka pun berencana lagi untuk menyerang dan membalas perbuatan nona ke-30. Tapi kali ini yang diminta untuk melakukan tugas berat itu adalah Pixie. Dan di waktu yang sama, Joker pun mendengar teriakan Pixie dan mengira bahwa ia telah berhasil membunuh nona ke-30, langsung ngebut untuk mengeceknya. Akan tetapi, ternyata dugaan Joker salah. Teriakan itu rupanya disebabkan oleh kemunculan siluman laba-laba besar yang sedang mengejar Pixie. Waduh, slow kali nginjek tangan ketua. Joker yang kaget setelah melihat laba-laba besar, langsung bergerak mundur secepat mungkin untuk menyelamatkan diri.
Namun sayangnya, Joker tetap saja tertangkap. Joker pun berusaha untuk melepaskan diri dengan cara menggigit jaring laba-laba. Namun, hal itu malah membuat jaring laba-laba itu nyangkut di salah satu giginya. Joker pun lalu dengan terpaksa harus memukul giginya sendiri. Aduh, copot dong tuh giginya. Dan setelah Joker bisa melarikan diri, lagi-lagi ia tertangkap. Asli nih Joker, malang kali nasibnya, jadi target terus. Joker yang sudah merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lalu mengeluarkan jurus pamungkas terakhir, yaitu ternyata teriakan itu terdengar oleh seluruh bawahannya. Pixie pun dengan gagah berani pergi untuk menyelamatkan si ketua. Akan tetapi, bukan selamatin dan membawa ketuanya, ia malah membawa siluman laba-laba. Kacau juga ya si wakil ketua geng kapak nih, lol. Singkat cerita, siluman laba-laba yang sudah mulai terpojokkan langsung pergi melarikan diri. Pixie beserta anggota lainnya dengan segera mengejar siluman laba-laba. Dan di sini, Pixie pun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pixie yang mengira bahwa itu adalah siluman laba-laba langsung saja memukul. Pasti sakit. Untung tuh kepala kapak nyangkut di batang pohon. Kalau enggak, selesai sudah. Setelah itu Joker yang telah tertutupi kain malah semakin membuat seluruh anggotanya semakin tidak mengetahui bahwa itu adalah dirinya. Dan dengan penuh semangat, seluruh anggotanya pun menghajarnya. Tak hanya sampai di situ, Pixie yang masih merasa tidak puas setelah melihat ia hanya dipukuli saja, langsung saja mengambil obor api dan membakarnya. Hal itu pun seketika membuat Joker berteriak. Seluruh anggotanya pun langsung menyadari teriakan itu adalah suara si ketua Joker. Mereka pun dengan segera menyelamatkan si ketua. Akan tetapi, kebakaran itu sudah sampai di tempat yang sangat rahasia. Pixie pun langsung berinisiatif menggunakan teknik legend untuk memadamkan api yang ada pada pusaka Joker. Sampai akhirnya, api tersebut pun padam. Pasti puas banget si wakil ketua satu nih. Oke deh, lanjut. Singkat cerita, Nona ke-30 yang berhasil melarikan diri lalu ditemui oleh adik seperguruannya yang bernama Pak Cincing. Dan tanpa disengaja, Pixie yang diperintah untuk mengawasi Nona ke-30 mendengar rencana mereka berdua untuk menemukan Sun Wukong dan memakan daging biksu Tong Samcong untuk mendapatkan umur panjang. Pixie pun langsung menemui ketua untuk memberitahunya. Namun, ternyata kedua siluman itu sudah berada di sana. Pixie yang panik langsung berpura-pura mengatakan bahwa dirinya berhalusinasi. Akan tetapi, di sini Joker yang sama sekali tak begitu merespon apa yang dikatakan Pixie, lalu meminta Pixie untuk mengantar mereka berdua kembali ke kamar. Dan di dalam perjalanan, kedua siluman itu pun mulai menakut-nakuti Pixie. Hingga ia pingsan. Nona ke-30 yang merasa bahwa Pixie bisa berguna untuk dirinya, lalu mempengaruhi Pixie agar menjadi mata-mata untuk dirinya. Sementara itu, Joker yang menaruh hati pada Cincing mulai merubah penampilan. Akan tetapi, hal itu malah membuat Cincing mengira dirinya adalah Sun Wukong yang sedang berwujud manusia. Dan di saat itu, Cincing langsung menggunakan bola api untuk memastikan bahwa Joker adalah Sun Wukong. Namun, ternyata hal itu sama sekali tidak merubah apapun. Cincing yang kecewa langsung pergi meninggalkannya. Lalu di scene lain, terlihat seseorang muncul dari atas bukit, bernama Kakek Buddha. Kakek Buddha pun menyamar sebagai seikat anggur agar bisa berbicara dengan Joker. Di sini Kakek Buddha pun mencoba untuk ngasih tahu Joker sambil memberikannya sebuah cermin ajaib untuk melihat wujud asli dari Nona ke-30 dan Cincing. Namun, Joker yang tidak percaya tanpa segan-segan langsung menghantam si kakek. Kasian tuh si kakek, lel. Kemudian di saat yang sama, Cincing datang. Joker yang saat itu memegang cermin ajaib mencoba untuk mengarahkannya kepada Cincing. Lalu si kakek Buddha pun menyarankan Joker untuk berpakaian menggunakan kertas mantra agar bisa dengan mudah menangkap kedua siluman tersebut. Dan di sisi lain, ternyata pembicaraan itu tanpa sengaja didengar oleh Pixie.
Di sini karena Joker belum mengetahui bahwa Pixie berada di bawah pengaruh sihir Nona ke-30, dengan segera meminta Pixie mengumpulkan seluruh anggota untuk melaksanakan rencananya untuk menjebak dan menangkap Nona ke-30 dan Cing-Cing. Dan pada malam harinya, semua anggota pun berkumpul sambil berpenampilan sesuai dengan saran yang telah diberikan Biksu Buddha, termasuk Joker dan Pixie. Di sini, Joker pun mencoba untuk menyerang Nona ke-30. Akan tetapi, karena Nona ke-30 sudah mengetahui rencana mereka, dengan sengaja membakar kertas mantra yang ada pada diri Joker. Karena Joker tidak ingin dirinya ketahuan, dengan pasrah merelakan dirinya. Dan lagi-lagi, jurus legend memadamkan api terjadi lagi. Kedua kalinya udah. Di saat api itu telah berhasil dipadamkan, Nona ke-30 dan Cing-Cing yang masih merasa tidak puas dengan sengaja menyiramkan arak. Seketika, api itu pun menyala kembali. Dan lagi-lagi, pusaka itu pun dihajar lagi. Kasian bener si Stephen Chow. Dah jadi peyek tuh pasti. Lol. Oke deh, lanjut. Joker yang sudah tidak tahan, dirinya terus saja menjadi sasaran, mencoba untuk menyerang kedua siluman itu secara terang-terangan. Akan tetapi, di saat ia akan menggunakan kantong mantra yang bisa mengurung kedua siluman itu, Pixie langsung mengambil kantong tersebut dan membawanya kepada siluman itu. Awalnya, kedua siluman itu merasa telah berhasil menggagalkan rencana Joker. Akan tetapi, ternyata Pixie yang sekarang berada di belakang mereka bukanlah Pixie, melainkan kakek Buddha. Kakek Buddha pun langsung menggunakan kantong tersebut untuk mengurung kedua siluman itu. Dan di sini, ternyata Joker sudah curiga dengan sikap Pixie. Karena Pixie yang ia kenal bukanlah orang yang mudah untuk diminta mengerjakan sesuatu walaupun ia memohon kepadanya. Kemudian Joker pun meminta anggota lainnya untuk membawa Pixie ke hadapannya untuk dihukum. Namun sayangnya, di saat bersamaan, kantong yang telah mengurung kedua siluman itu terlepas karena seekor anjing. Kakek Buddha yang takut diserang lalu berpura-pura menyandera Joker dan bekerja sama dengan mengatakan kepada Nona ke-30 dan Cing-Cing bahwa Joker adalah titisan Sun Wukong. Cing-Cing yang tidak percaya karena sebelumnya Joker bisa menahan bola apinya, mulai membakar tangan si Joker. Tapi di sini Joker sama sekali tidak kesakitan, karena tangan yang terbakar tersebut adalah tangan si kakek Buddha. Emang si Joker ada aja akalnya. Oke deh, lanjut. Sementara itu, Nona ke-30 yang percaya bahwa Joker adalah titisan Sun Wukong mencoba untuk membunuhnya. Akan tetapi, di sini Cing-Cing menyerang Nona ke-30 dan mengatakan bahwa hanya dirinya yang berhak untuk menghukum Sun Wukong. Dan tanpa Cing-Cing sadari, ia sudah terkena racun mematikan setelah menyerang Nona ke-30. Kemudian tak lama setelah itu, si Raja Kerbau muncul. Dan maksud kedatangannya ke tempat Joker karena ia juga menginginkan Biksu Tong Sancong. Cing-Cing dan Nona ke-30 pun mencoba untuk melawan si Raja Kerbau. Namun, di sini mereka sama sekali tidak mampu untuk melawan si Raja Kerbau. Mereka pun lalu membawa Joker dan Pixie melarikan diri ke gua air terjun. Dan di tempat itu, kedua siluman itu mulai saling memperebutkan Joker. Sampai akhirnya, Cing-Cing pun melarikan diri dari gua bersama dengan Joker. Karena Cing-Cing telah diracuni oleh Nona ke-30, Joker pun terpaksa kembali lagi ke gua untuk meminta penawar. Sedangkan Nona ke-30 yang terkurung bersama Pixie tanpa sengaja dihamili oleh Pixie. Dan tak lama setelah mereka berdebat, Joker pun datang dan membuat kesepakatan dengan Nona ke-30 jika ia memberikan obat penawar racun, maka Joker akan memberikan Biksu Tong Sancong kepada Nona ke-30. Nona ke-30 yang setuju pun langsung pergi bersama-sama untuk menemui Cing-Cing. Akan tetapi, ternyata Cing-Cing telah ditangkap oleh Raja Kerbau dan disembuhkan dari racun. Raja Kerbau pun lalu meminta Cing-Cing untuk mengantarnya ke gua air terjun.
Dan di sisi lain, Nona ke-30 yang mengira bahwa Joker berbohong kepadanya tentang keberadaan Cincin, lalu mengurungnya di dalam ruangan. Dan di dalam ruangan itu, Joker yang mencoba mencari jalan keluar tanpa sengaja menemukan kotak Pandora yang dapat membuka portal ruang dan waktu saat sinar bulan menyinari benda tersebut. Di sini Joker pun masuk ke dalam portal dan tiba di sebuah tempat. Di dalam gua itu, Joker mendengar suara Dewi Kuan Yin yang memberitahunya bahwa ia sebenarnya adalah Sun Wukong di kehidupan masa lalu. Dan ditakdirkan untuk mengawal Biksu Tong Sancong dalam perjalanan ke barat menemukan kitab suci. Dan nasib sejatinya akan terungkap setelah ia mendapat 3 tanda di telapak kakinya. Sementara itu, Nona ke-30 pun mulai merasakan kontraksi. Pixie pun dengan segera membantunya untuk melahirkan. Dan setelah anak mereka lahir, Raja Kerbau dan Cincin pun telah memasuki gua. Dan di sini, Nona ke-30 meminta Pixie untuk segera membawa anaknya pergi dari gua karena ia akan bertarung dengan si Raja Kerbau. Sedangkan Cincin yang keliru karena percaya bahwa Joker telah mengkhianati cintanya lalu memutuskan untuk bunuh diri. Joker yang melihat apa yang terjadi pada Cincin lalu mencoba untuk menyelamatkannya dengan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dengan bantuan kotak Pandora. Tetapi setiap kali dia datang, Joker selalu terlambat beberapa detik untuk menghentikan Cincin. Sampai akhirnya Joker berhasil datang tepat waktu untuk mencegah Cincin bunuh diri dengan cara menendangnya. Tindakan yang sangat heroik. Namun sayangnya, mereka harus tetap melawan si Raja Kerbau. Cincin dan Nona ke-30 pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Joker, Pixie, beserta dengan anak Nona ke-30 dari si Raja Kerbau. Di sini, Cincin dan Nona ke-30 pun tetap terkurung di dalam gua. Joker pun mencoba lagi untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Akan tetapi, akhirnya tak sesuai dengan harapan. Joker malah kembali ke masa 500 tahun lalu. Dan di luar gua, Joker bertemu peri cantik bernama Cisha. Cisha pun menyita kotak Pandora milik Joker dan memberikan tanda di telapak kaki Joker dengan maksud menandai Joker sebagai pelayannya. Dan secara tidak sengaja, hal itu membuat Joker memenuhi takdir sejatinya sebagai Sun Wukong. Joker yang melihat ke cermin ajaib terkejut melihat bayangan dirinya sebagai Sun Wukong. Dan film part 1 dari Chinese Odyssey berakhir. Nantikan lagi ya untuk part 2-nya. Sampai berjumpa lagi.